Kenzo marah dan minta Aditya untuk jangan ikut campur. Yap, kemarahan Kenzo ini tentu bukan tanpa alasan. Bagaimana cerobohnya Aditya yang meminta Mutiara untuk menjauhi Kenzo? Bagi Kenzo ini benar-benar di luar nalar, di luar prediksi BMKG. Jahat sekali. Karena bagi Kenzo, Mutiara ini tuh terlalu banyak ada andilnya, terlalu banyak yang Mutiara lakukan untuk keluarga ini gitu loh, untuk keluarga Aditya dan lain sebagainya macamnya. Makanya Kenzo marah nih setelah tahu kalau Aditya memperlakukan Mutiara seperti itu. Kan nggak pantas ya. Maksudnya tuh apa gitu loh. Selalu deh kalau ada apa-apa tuh dilampiasinnya sebenarnya kepada Mutiara. Kayak nggak suka lihat orang bahagia tuh apa gitu loh. Kalau Mutiara jahat kita ngerti, karena pasti sebagai orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi kan Mutiara enggak, Mutiara baik. Bahkan ngebantu Aditya biar nggak miskin berkali-kali itu kurang baik gimana? Ya nggak teman-teman? Kalau nggak ada Mutiara udah miskin tuh Aditya teman-teman. Tapi hanya karena Sandra ini investor, ya dalam hatinya Aditya, ya Sandra harus sama Kenzo dan Kenzo harus sama Sandra. Nggak bisa sama Mutiara untuk menjaga stabilitas ekonomi perusahaannya, kan sakit ya. Gak masuk akal banget, sakit jiwa lah ibaratnya. Bener-bener gak masuk akal, bener-bener di luar nalar banget, yang pada akhirnya cuma bikin kita pun juga geleng-geleng kepala. Kenzo marah, udah jelas teman-teman. Marah nih Kenzo. Apa-apaan nih maksudnya? Selalu mengganggu ini, mengganggu begitu. Gak pantas banget gitu. Makanya Kenzo berontak juga. Apalagi bagi Kenzo ini adalah menjadi sebuah kesalahan yang cukup memuncak ya, mengingat bagaimana Aditya yang hampir setuju buat cabut alat bantu Mutiara. Untungnya Mutiara pun juga sadar. Terus juga banyak hal yang terkadang bikin Kenzo tuh kesel gitu. Kenapa sih Aditya ini tuh selalu begini dan selalu begitu tuh. Aneh aja, selalu melibatkan Mutiara. Seakan-akan semua salah Mutiara. Demi uang Mutiara disingkirin. Nanti kalau udah mau jatuh miskin, Mutiara lagi yang bisa bantu. Coba kalau nggak ada Mutiara, mungkin Bu Cynthia dan Pak Bobby mana mau teman-teman investasi. Mungkin sekarang Aurel nggak akan kenal tuh sama Dikta. Aurel nggak akan kerja di Cafe Sentendia kalau nggak ada Mutiara. Semua tuh gara-gara Mutiara. Tapi Aditya seakan-akan lupa gitu loh, kalau Mutiara tuh udah seberjasa itu untuk keluarganya. Makanya ini cukup bikin nyebelin juga. Kenzo marah, entah apa yang bakal Kenzo lakukan. Tapi yang jelas Kenzo nggak mau kalau sampai ibaratnya tuh kayak dipisahin sama Mutiara. Kita lihat Kenzo seberani apa untuk bikin Aditya pun juga nggak lagi mengganggu Mutiara. Karena pinter banget Aditya. Di video sebelumnya aja Mimin udah sempat singgung ya. Karena Aditya tuh tahu kalau Aditya ngomong langsung sama Kenzo pasti bakal marah Kenzo. Jadi ngomongnya sama Mutiara dulu. Ya Mutiara ngadu lah, karena Mutiara tuh sekarang udah dikasih kesempatan hidup yang kedua kan. Dan Mutiara tuh nggak mau lagi kalau jauh sama Kenzo. Meskipun Kenzo belum menyatakan perasaannya, tapi Mutiara tahu Kenzo sayang sama Mutiara. Mutiara pun juga sama, jadi nggak mau kalau sampai dipisahin lagi. Karena ya ini tuh udah kayak miracle Mutiara hidup. Dan sekarang udah hidup nih, terus diganggu lagi sama Aditya atau siapapun yang tidak memperbolehkan Mutiara sama Kenzo. Ya Mutiara mana mau teman-teman. Ya pasti pengen berjuang lah demi Kenzo. Begitupun oleh Kenzo, berjuang supaya bisa terus dengan Mutiara. Makanya pasti ini pun juga bikin si Aditya pun juga pusing nih. Karena Kenzo yang gak bisa dibilangin, Mutiara pun juga sama. Lagian Aditya pun juga aneh. Gak tau lah ya, apa karena Aditya ngerasa Sandra di penjara, takut cabut investasinya dan lain sebagainya macamnya, terus akhirnya bilang kayak gitu sama Mutiara atau enggak. Tapi yang jelas aneh aja, gak masuk akal gitu loh. Gak tahu berterima kasih. Si asli deh Aditya ini benar-benar nggak tahu berterima kasih aja. Tadi udah panjang jelasin, Mutiara ini tuh berjasa sekali buat keluarga Aditya. Berjasa banget. Kalau nggak ada Mutiara jatuh miskin. Aditya mungkin jadi gembel, Rianti jadi gembel gitu loh teman-teman. Ya enggak, semua gara-gara Mutiara. Dapetin investor beberapa kali. Akhirnya apa sekarang? Dibantu juga sama Bu Cynthia. Walaupun ada uang Sandra dibaliknya, tapi ya semuanya ada andil Mutiaranya gitu loh. Makanya ini pasti bikin Mutiara pun juga kesel gitu loh. Mutiara mungkin gak pernah mengungkit-ungkit ya semua kebaikannya, karena kalau Mutiara itu membantu orang ya ikhlas aja.
Bahkan ketika dulu ketemu sama Pak Bobi sebelum Pak Bobi meninggal pun juga, ketika awal nyelamatin Pak Bobi, pertemuan kedua pun juga, ya bagi Mutiara yang penting happy aja, bantu mah bantu aja gitu ibaratnya. Tapi kan namanya manusia juga, lama-kelamaan kan kesel juga pasti teman-teman. Bahkan Mutiara pun juga bingung, Pak Aditya ini aneh gitu loh. Kenapa harus kayak gini ke Mutiara? Kenapa harus jahat kepada Mutiara? Mutiara salah apa? Kan Mutiara tuh bingung ya, akhirnya bertanya-tanya nih sama orang-orang tuh aneh gitu loh. Bener-bener aneh, yang waras cuman Aurel, Kenzo, Kayla, Dikta, udah gitu. Sama Ivan mungkin sekarang, sama Bi Ipah lah. Kenapa Aditya kayak gini, ngaco banget, kan bingung. Kasihan Mutiara kan polos dari kampung utama-tama. Terus melihat sikap Aditya yang aneh, orang udah dibantu kok malah kayak gini ya. Kalau Pak Aditya nggak ngerestuin Mutiara sama Kenzo, nanti gimana sih Mutiara sama Kenzo? Kan akhirnya bikin Mutiara tuh jadi insecure lagi. Tapi balik lagi, karena Mutiara pun juga udah dikasih kesempatan hidup kedua dan gak mau jauh juga dari Kenzo, makanya Mutiara pasti akan ngelakuin sesuatu juga. Lagian aneh sih Aditya tuh kayak begini, sampai bilang kamu pasti gak akan sanggup bayar semua biaya rumah sakit yang udah dikeluarkan oleh Kenzo. Karena ya kalau buat pasien koma seperti Mutiara tanpa asuransi memang mahal, bisa habis ratusan bahkan miliaran mungkin. Tapi ya aneh aja gitu maksudnya, kenapa harus ngomongin uang kayak gini? Mutiara itu nggak pernah bilang gitu, kalau hey Aditya, kamu tanpa saya jatuh miskin loh. Kan nggak pernah ngomong kayak gitu Mutiara. Makanya Kenzo pun juga marah, sehingga Kenzo pun juga mencoba untuk bisa gimana caranya melakukan sesuatu yang pastinya ini kita belum tahu ya Kenzo mau ngapain. Tapi yang jelas Kenzo marah banget, Kenzo nggak terima. Dan kalau menurut Mimin sih mending Kenzo sama Mutiara tuh cabut aja sih. Maksudnya Kenzo tinggalin perusahaannya Aditya, biarin Aditya ngelola sendiri. Kenzo entah kerja sama orang lain kek, entah kerja sama Bu Cynthia. Terus Mutiara pun juga biar dapat bisa dihargai juga gitu loh. Karena mau gimana pun juga, faktanya secara biologis Kenzo ini tuh bukan anak kandung Aditya dan juga Rianti. Jadi nggak perlu nurut-nurut banget gitu loh. Walaupun Kenzo belum tahu ya, tapi at least mudah-mudahan Kenzo cabut aja, kerja sama Bu Cynthia biar bisa fokus juga sama Mutiaranya. Karena kalau kayak gini mau sampai kapanpun pasti nggak akan disetujui, kecuali Aditya udah tahu kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Makanya mudah-mudahan Aditya segera tahu biar sadar lah, at least biar nggak ngomongnya tuh ngaco lagi. Kita semua tahu kok Aditya tuh masih punya sifat baiknya. Dan ini masih berharap Aditya tuh bisa merubah dirinya dan jadi dewasa aja. Dan gak perlu ngejauhin Kenzo dari Mutiara, karena percuma. Kenzo sama Mutiara masih akan tetap bersatu. Makanya kita doakan yang terbaik, semoga Aditya pun juga bertobat dan Kenzo bisa segera menikahi Mutiara. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Bye bye.